Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta yang begitu bersemangat pada pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik Bu Ayen. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu ya Bapak Ibu, karena nikmat sehat itu nikmat yang luar biasa. Bapak Ibu dan para mahasiswa, mahasiswi peserta pelatihan kegiatan ini, kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya telah mengikuti kegiatan ini, yang mana kegiatan ini diselenggarakan oleh WIPEN, yaitu Wahana Pengetahuan yang bekerja sama dengan Klinik Pendidikan MIPA, melaksanakan kegiatan WISIDE seri 1 untuk pertama kalinya dengan kegiatan yang pastinya begitu menarik, yaitu pelatihan matematika suprarasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan penguatan karakter agar bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan menyelesaikan soal PISA dalam rangka menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Wow, pastinya begitu menarik bukan Bapak Ibu tema kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, kegiatan ini akan dikupas tuntas pastinya oleh pakarnya, yang mana di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yang luar biasa, sosok yang begitu inspiratif dan begitu bersemangat, dan beliau salah satu orang yang berpengaruh dalam memajukan pendidikan. Siapa dia? Beliau adalah Presiden Direktur Klinik Pendidikan MIPA, Ketua Jaringan Nasional, Bapak Dr. Raden Ridwan Hasan Saputra MSI. Kita berikan applause dengan yang meriah dengan memberikan reaction di kolom Zoom-nya. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk lebih lengkap lagi kami akan langsung membacakan CV dari beliau. Nama lengkap Ridwan Hasan Saputra, lahir, bersekolah dan besar di Bogor, berawal dari cita-cita sederhana di tahun 2001 itu mendirikan Klinik Pendidikan MIPA ini, dan pastinya membesarkannya dengan MNR, yaitu Matematika Nalaria Realistik. Pastinya beliau berangkat dari visi yang mulia, yaitu meningkatkan derajat manusia serta menjadikan manusia beriman dan berilmu pengetahuan. Beliau mengajar dengan ikhlas dan gembira, menjadikan siswa yang membanggakan bangsa dan negara. Beliau juga berawal dari guru les dengan berbayar seikhlasnya hingga menjadi pelatih Olimpiade di tingkat nasional dan internasional. Beliau juga menjadi pelatih tim INSO, dan banyak lagi prestasi beliau. Beliau juga pendiri Kampung Matematika, pembicara di seminar, dan motivator di tingkat nasional dan internasional. Prestasinya luar biasa Bapak Ibu, narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau pernah meraih Satya Lencana Wirakarya pada tahun 2007 dari Presiden Republik Indonesia pada masa itu, dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan beliau menjadi tokoh perubahan Republika di tahun 2013. Banyak sekali prestasi beliau, kalau kita bacakan, wah pastinya tidak akan selesai ya Bapak Ibu. Baik, itu tadi profil dari narasumber kita yang sungguh luar biasa pastinya, dan para peserta sudah tidak sabar ingin mendengarkan paparan dari narasumber kita. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan teknis kegiatan ini. Jadi seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa narasumber akan memaparkan materinya terlebih dahulu. Ketika sudah selesai nanti moderator akan memberikan kepada peserta untuk bertanya, Bapak Ibu. Baik, siap semuanya menerima kebaikan hari ini? Pastinya siap semuanya. Baik, dengan penuh rasa hormat kami persilahkan kepada Bapak Raden Ridwan Hasan Saputra untuk memaparkan materinya. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Bu Ayen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih pertama kepada Pak Dr. Al-Azhari yang telah mengundang saya di acara ini, terus Bu Ayen, terus khususnya ini Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung yang ibaratnya sudah berkenan nih menjadi tempat kerjasama WIPEN dengan KPM
Mudah-mudahan ini jadi keberkahan. Amin ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ridwan ini. Sama-sama. Ini saya coba ini tontonkan videonya, mungkin saya bisa jalan nih biar lebih kenal tentang saya. Mudah-mudahan bisa ini. Nah. Nah, Bapak Ibu, itu profil saya. Terima kasih banyak Pak Ridwan. Oke. Mohon maaf tadi saya terlempar dari Zoom tuh. Harusnya saya tadi yang men-share videonya. Oh gitu. Ayen menyampaikan. Iya. Oke. Gini, mungkin ada yang bertanya, apa sih matematika suprarasional? Kan kita dengar matematik itu rasional, logis, dan lain-lain. Istilahnya itu. Nah, saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu semua, ini matematika suprarasional itu matematika yang ibaratnya saya iseng menemukan sendiri dalam proses kehidupan saya gitu. Jadi pertama begini, saya menganggap dunia itu kan berpasang-pasangan. Ada kiri kanan, hitam atau gelap sama terang, terus baik buruk gitu. Nah, saya berpikir pasangan itu ada yang nyata, ada yang gaib. Ada yang rasional, saya anggapnya suprarasional ini saya anggap pasangannya itu.
Nah, jadi suprarasional itu matematika yang menggunakannya itu tidak hanya ini Bapak Ibu, tapi ini. Kenapa Pak Ridwan bisa berani mengatakan itu, terus bisa berani menemukan yang namanya istilah ini? Terus terang, saya mau cerita sedikit. Jadi dalam kehidupan itu, setelah saya renungkan, banyak hal-hal yang tidak masuk di akal di sini, tapi masuk di hati. Nah, ternyata itu malah lebih banyak daripada yang masuk akal. Sehingga saya berpikir, ini sepertinya harus dipelajari. Dan akhirnya saya menemukan ternyata itu ada hitung-hitungannya loh Bapak Ibu. Maksudnya apa sih Pak Ridwan yang disebutnya tidak masuk akal? Ini saya sejak tahun 2003 Bapak Ibu, saya ini jadi pelatih nasional Olimpiade Matematika. Itu. Terus saya suka diundang ngajar matematika. Pernah saya melatih dosen-dosen matematika tuh. S2, S3 di LPMP. Kalau sekarang mungkin P4TK ya di Jogja itu. Tahu tidak Bapak Ibu? Saya ini bukan jurusan matematik loh. S3 saya juga pendidikan agama Islam. Tapi saya jadi pelatih Olimpiade Matematik. Itu nggak masuk akal. Itu nggak masuk akal. Terus saya bisa buat, alhamdulillah, lomba matematika internasional seperti IMSO. Dan saya juga dipercaya jadi juri lagi. Itu juga nggak masuk akal. Dan banyak kehidupan-kehidupan yang saya alami itu tidak masuk akal. Tapi setelah saya pelajari, oh ternyata ini semua ada hitung-hitungannya. Jadi ada matematikanya gitu Bapak Ibu. Nah, saya menyebutnya istilahnya matematika suprarasional. Ini harapannya saya ingin menyebarkan ini tuh. Jadi Ibu nanti akan juga mendapatkan kehidupan yang ibaratnya kalau menurut orang tidak mungkin misalkan. Bisa jadi mungkin nanti. Misalkan Bapak Ibu tuh, saya cuma guru matematika biasa, Pak Ridwan di kampung. Bisa nggak jadi pelatih Olimpiade di provinsi? Bisa. Gitu. Kata Bu Aci atau Bu Ayen, Pak, saya cuma wakil dekan, bisa nggak jadi rektor? Bisa. Asal pakai ilmu yang akan saya ajarkan. Nah, saya terus terang bisa salaman dengan Pak Jokowi, dapat penghargaan dari Pak SBY, itu sebenarnya nggak masuk akal. Saya penghargaannya matematika loh. Padahal saya bukan jurusan matematik. Terakhir itu yang paling menarik ini ya, istilahnya deh perkenalan atau semacam wacana apa sih matematika suprarasional. Saya ingat tahun 2015 atau 2016 tuh ada semacam lelang untuk mendapatkan kesempatan jadi pelatih Olimpiade Matematika SMP. Kalau nggak salah itu ada lombanya kemana gitu. Beberapa perguruan tinggi top mengajukan gitu proposal. Saya mah terus terang tidak mengajukan proposal Pak, Bu. Tapi tim saya yang terpilih. Saya tuh mengajukan proposal, tapi mungkin tidak kepada manusia, tidak berbentuk kertas. Proposal saya langsung kepada Yang Maha Kuasa. Ya Allah, saya mohon jadi pelatih nasional untuk SMP. Kalau dari 2003 saya di SD gitu. Dapatlah itu. Dan ternyata ada hitung-hitungannya Pak, Bu. Bahasanya supaya doa kita terkabul itu ternyata ada hitung-hitungannya. Supaya yang kita inginkan terkabul itu ada hitung-hitungannya. Dan itulah matematika suprarasional. Dan dari sini pun saya bisa memprediksi, bukan memprediksi ya. Saya ingin apa tuh bisa dirancang dari sekarang, dan karena sudah punya ilmu matematika suprarasional, saya rancang hal yang tidak mungkin gitu. Karena kalau hal yang mungkin itu masih rasional, nggak menarik. Jadi saya buat sekarang tuh hal-hal yang tidak mungkin. Nanti termasuk Bapak Ibu gitu. Coba rancang sesuatu di masa depan hal yang tidak mungkin untuk diwujudkan. Tapi dengan ilmu matematika suprarasional, insya Allah bisa terwujud. Nah, saya punya pertanyaan, tolong jawab di kolom chat. Bapak Ibu tertarik tuh ya dengan ilmu ini? Saya nanya.
Itu aja dulu. Kalau tertarik, bilang tertarik Pak Ridwan. Gitu. Mari silahkan Bapak Ibu. Di kolom chat ya. Tulis di kolom chatnya. Di sini terus terang saya meyakini bahwa Allah itu maha adil setelah belajar matematika suprarasional. Kenapa? Karena ternyata Allah itu memberikan satu hal yang itu ternyata tidak dimanfaatkan oleh banyak manusia. Akibatnya banyak manusia menganggap Allah tidak adil. Nah, saya menemukan hal itu Bapak Ibu. Saya terus terang kemampuan matematik saya mah nggak hebat-hebat amat, nggak pinter-pinter amat. Tapi saya bersyukur pemerintah mempercayakan saya untuk jadi pelatih nasional Olimpiade Matematik. Terus juga Komite Matematika Internasional ibaratnya mempercayakan saya juga jadi penyelenggara lomba, jadi juri lomba. Tahun kemarin IMSO secara virtual. Barusan Indonesia International Mathematics Competition. Insya Allah Desember IMSO lagi. Itu nggak masuk akal. Tiga lomba internasional bergengsi yang diikuti oleh Kemendikbud biasanya itu alhamdulillah tim kami yang bisa menyelenggarakan. Nah, saya ingin Bapak Ibu ketika punya ilmu ini akan banyak hal yang tidak mungkin yang bisa Ibu buat atau Bapak Ibu buat sehingga nanti membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, saya mulai dengan semacam slide awal lah, supaya paham matematika suprarasional itu seperti apa. Nanti slide-nya akan berpisah-pisah. Nah, ini matematika suprarasional. Sekarang kita bicara matematika. Secara bahasa, matematik itu berasal dari bahasa Yunani ya, matema, atau mungkin matematikos, yang artinya hal-hal yang dipelajari. Ini Nasution, nih Pak Andi Hakim Nasution, istilahnya beliau itu dulunya matematika, ketua Olimpiade Matematika untuk SMA nih. Juga guru saya, walaupun saya tidak resmi ikut belajar dengan beliau ya, karena beliau itu kan guru besar statistik ya, bukan jurusan matematik, bukan jurusan statistik. Cuman cium tangan saja. Ternyata kalau matematik berasal dari bahasa Yunani, di sini bisa dibaca, yang artinya mempelajari orang Belanda tuh juga ini menyebutnya ilmu pasti. Yang pasti secara istilah sampai saat ini belum ada definisi yang tepat mengenai matematika. Jadi orang kalau kita buka di internet ya, di Google cari definisi matematik, banyak tuh yang berkomentar. Jadi saya cuma kasih beberapa. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau menurut saya, pengalaman pribadi lah, matematik itu untuk memecahkan masalah kehidupan, baik masalah nyata dan masalah gaib. Wah, ini kalau masalah nyata mungkin orang sering, wah masalah nyata sering Pak. Kalau masalah gaib itu seperti apa Pak Ridwan? Ya masalah gaib itu seperti ini misalkan, Bapak Ibu tuh misalkan pengen anaknya masuk perguruan tinggi favorit, kira-kira masuk enggak ya? Itu goib tuh, masih goib. Tapi dengan matematika suprarasional, jadi punya feeling, kayaknya bakal masuk deh. Dan malah beasiswa dapatnya gitu loh. Malah mungkin bisa langsung S2-nya ke luar negeri misalkan. Itu bisa dibuat dengan matematika suprarasional. Ini kalau bahasa gamblang lagi nih Bapak, bahasa ini gamblangnya lah. Sekarang kan sudah ada quick count ya Bapak Ibu, kalau dalam pemilu gitu, baik pilkada atau pilpres. Kan kalau misalkan baru misalkan sekarang nyoblos nih jam 9 pagi, jam 12 siang sudah ada prediksi kan, misalkan pemenang pilkada di daerah Bangka Belitung misalkan, siapa langsung ketahuan. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, itu matematik rasional. Kalau matematik suprarasional bagaimana Pak Ridwan? Setahun sebelum pilkada udah ketahuan siapa yang menang. Nah itu. Ini matematika suprarasional. Bapak Ibu, mohon maaf nih saya bukannya dukun, cuman maksud saya tuh, saya ini juga banyak mempelajari matematik, cuman saya melihat ternyata ada hal loh yang sebenarnya sering kita lupakan.
Nah, kalau untuk memecahkan masalah nyata, ini yang realistik ya, diperlukan pendekatan rasional, empiris, dan logis. Saya nyebutnya otak di kepala. Sedang untuk memecahkan masalah yang gaib, diperlukan pendekatan suprarasional, intuitif, imajinatif, dan metafisik. Ini saya nyebutnya otak di dada. Terus terang Bapak Ibu, ini yang jarang kita pakai, itu adalah otak di dada kita. Sebenarnya otak di dada kita itu terus terang bisa kita pakai kok. Ya, bisa kita pakai. Cuman yang jadi masalah, kita tidak terbiasa memakainya. Nah, kita lihat ya, apa sih Pak Ridwan dasarnya? Ya. Ini kalau saya ini kebetulan karena yang undang Universitas Muhammadiyah, saya ada beberapa ayat yang ingin saya sampaikan. Tapi ini menurut saya sih, ini bisa dipakai untuk semua agama. Ini kan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ini Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ini orang-orang berakal nih. Jadi memikirkan penciptaan langit dan bumi. Nah, terus berikutnya ayat Quran surat Al-Hajj ayat 46. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi ya yang buta ialah hati yang di dalam dada. Nah, di sini dikatakan ada hati yang mereka dapat memahami. Berarti di sini hati itu bisa mikir, Bapak Ibu. Di sini akal nih, akal berarti di kepala. Nah, hati juga bisa mikir. Ini dua informasi, maksudnya dua keyakinan yang menurut saya di sini ada akal dan di sini hati. Cuman yang ada di sini adalah istilahnya tuh jarang orang memaksimalkan fungsi hati. Karena fungsi hati tidak maksimal, orang jadi manusia biasa saja gitu. Logika sederhananya beginilah, kalau kita pakai akal, mohon maaf nih Bapak Ibu, kalau kita pakai akal, ini secara akal. Saya bukan jurusan matematik, matematika saya juga nggak jago-jago amat, tapi kenapa saya terpilih jadi pelatih matematik nasional? Logikanya di mana? Malah saya jadi juri internasional, logikanya di mana gitu? Kenapa bukan yang jurusan matematik yang lain gitu? Kenapa? Karena saya pakai hati, Bapak Ibu. Hati ini terus terang bisa membuat hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah, terus terang di sini juga saya ingin bilang bahwa hati itulah yang membuat ibaratnya itu semua menjadi baik dan semua bisa menjadi baik dan orang akan berpikir Allah itu adil. Nah, saya ingin mencontohkan bahwa hati itu berpengaruh, cuman kita kebanyakan tidak pakai. Nah, saya ingin perlihatkan sesuatu. Ini materi di materi suprarasional adanya. Saya tampilkan di sini. Ini Bapak Ibu, ini penghantar ya sebelum ke matematik. Manusia itu sebenarnya punya 3 antena. Pertama, antena panca indera, fisik. Yang kedua, antena akal. Yang ketiga, antena hati. Sebenarnya manusia itu akan menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang nyaris sempurna lah istilah itu, kalau 3 antena ini dipakai. Cuman sayangnya nih, di Indonesia utamanya, kita tuh hanya mengandalkan antena akal sama antena panca indera, 2 itu yang diasah. Kalau antena hati kurang. Nah, kalau antena panca indera kan olahraga ya, keterampilan fisik, psikomotorik. Antena akal itu ya tadi kemampuan ibarat matematik, IPA, ya, bahasa gitu. Kalau antena hati, anak tersebut jujur, anak tersebut misalkan suka menolong, anak tersebut amanah, ya, suka berbagi.
hal-hal positif yang sifatnya karakter. Apa bukti kalau istilahnya tuh hati di kita itu kurang diasah? Buktinya adalah, saya mau nanya, jawab di kolom chat. Adakah sekolah yang menjadikan parameter si anak ranking 1 itu karena dia jujur, karena dia istilahnya itu suka menolong, hormat pada orang tua? Ada enggak alasan utamanya itu bukan nilai matematik, IPA, dan pelajaran sekolah? Ada enggak? Katanya ada enggak sekolah yang ngasih ranking 1 anak gara-gara faktor yang tadi? Ada enggak? Tuh dari Bu Meta Apriani jawabannya tidak ada, Pak. Ada enggak? Tidak ada. Efek tidak ada, ya. Orang malas untuk jujur, orang malas untuk misalkan suka menolong, karena nggak ada penghargaannya. Orang lebih suka pintar matematik, jadi res matematika, pintar IPA, res IPA, pintar bahasa, res bahasa, supaya dapat ranking 1 karena ada penghargaannya. Efeknya adalah hati kita tidak terasa. Ketika hati kita tidak terasa, cenderung hati kita jadi tidak berguna, tidak bermanfaat dalam kehidupan. Dan apa yang terjadi itu adalah suatu kerugian besar. Karena setelah saya renungkan, hati itu punya pengaruh luar biasa. Makanya kan sekarang ada orang yang suka mikir kehidupan itu tidak adil misalkan. Kenapa tidak adil? Saya lahirnya di kampung Bangka Belitung, daerah pelosok misalkan. Terus pendidikannya juga masih jauh dibandingkan dengan yang di Pulau Jawa misalkan. Udah, keluarga saya juga bukan keluarga kaya misalkan. Akhirnya ya lulus SD nggak sekolah lagi, terus pengetahuan kurang, akhirnya susah lah terus. Orang di Jawa udah anaknya misalkan pendidikannya bagus, keluarga kaya, bisa sekolah kemana-mana, jadi pinter, jadi gampang dapat pekerjaan, jadilah orang kaya. Buat yang di kampung tadi, wah kehidupan tidak adil. Bukan tidak adil. Karena apa? Karena kita tidak memanfaatkan hati kita untuk istilahnya itu hidup terasa dan bisa menyelesaikan masalah. Nah di sini saya ingin bilang istilahnya itu kita melupakan satu ayat penting. Ini mohon maaf sekali Bapak Ibu ini karena tadi yang undang Muhammadiyah, jadi saya banyak pakai ayat. Di surat Al-Baqarah ayat ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu beriman kepada yang gaib nih. Ya. Ini Allah tuh cerita ngomong yang gaib itu di awal-awal surat loh. Surat kedua, ayat juga di awal. Berarti kan yang gaib itu penting. Di situ kan beriman kepada yang gaib. Cirinya itu adalah mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki. Mendirikan sholat itu kan berarti mengingat Allah nih. Ya. Allah kan gaib. Nah mengingat Allah itu pakai apa? Pakai hati pasti. Menafkahkan sebagian rezeki juga pakai hati. Nah, karena kita suka menghindari yang gaib, hatinya kurang terasa. Banyak loh orang-orang yang ibaratnya dari daerah, tapi ketika niatnya tulus untuk mendapatkan ridho Allah, belajar kemana-mana, jadi orang hebat. Contoh lah, misalkan Buya Hamka, beliau tidak kuliah kemana-mana loh. Tapi beliau hatinya kuat, terus belajar ilmu, sampai mendapatkan gelar doktor dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dan jadi orang besar. Karena hati. Cuman yang jadi masalah ini, hati tidak diasah. Dan hati ini terus terang, ini kalau kita bicara ke dunia matematik, ini berlaku untuk agama apa saja sih. Saya tuh pernah mengadakan seleksi untuk masuk, istilahnya itu IMSO nih, Bapak Ibu. Terus ada anak, itu anak tuh jarang menang tuh kalau lomba atau seleksi. Tiba-tiba lolos. Saya tuh bingung, itu agamanya Katolik. Istilahnya kan biasanya ada anak kan, ya semua beda-beda inilah. Ini pasti ini kayak perhatikan aneh kok jarang lolos. Terus ke ibunya, Bu, aneh nih anak ibu kok bisa lolos yang seleksi sekarang nih. Cerita begini anak ibunya tuh. Anaknya tuh beberapa minggu ini Pak untuk persiapan
Ibu sering ini sedekah Pak, berderma artinya tuh. Nah pada saat mengerjakan soal seleksi katanya, itu ada berapa misalnya 25 soal, dia udah santai nih ngerasa sudah beres. Tapi hatinya berbisik katanya tuh. Anggap misalkan nomor 11 salah, nomor 11 salah. Dia cek lagi, oh salah, dibenerin sama dia deh. Terus dia nyantai lagi. Terus ada yang berbisik lagi katanya di hatinya tuh, nomor 17 salah, nomor 17 salah. Dicek, salah, dibenerin sama dia. Terus terakhir nomor 20 berapa misalkan, saya lupa ngomong itu. Anggap 22, dia cek lagi, bener salah, benerin. Akhirnya lolos. Dia juga bilang, katanya ada yang berbisik di hatinya Pak. Gitu loh. Wah saya berpikir, oh berarti ini hatinya udah cerdas, gara-gara dia banyak bersedekah. Itu agamanya Katolik loh ya. Artinya saya berpikir bahwa ini sepertinya setiap agama juga ada seperti itu. Saya ketemu murid yang agamanya Buddha. Pas IMSO dapat medali emas. Saya nanya iseng ke orang tuanya, Pak, kok bisa ya anak gua dapat medali emas? Ya memang pinter, cuman saya ngeliat apa sih rahasianya. Kalau ini bapaknya, Pak Ridwan, selama anak saya ikut lomba IMSO itu saya sering itu Pak berderma ke orang-orang masih yang miskin-miskin gitu dikasih. Nah itu mungkin berdampak ke anak. Nah terus terang sikap yang namanya suka menolong itu tidak menjadi kebiasaan. Padahal kalau sudah menjadi kebiasaan, ini menghidupkan hati. Hati ini sebenarnya kalau saya boleh bilang, kemampuan metakognisi yang bisa merasakan salah atau tidak itu sebenarnya lebih kuat pakai hati loh daripada pakai akal. Hati itu akan berbisik, itu nomor sekian salah, dia yang akan melakukan metakognisi dalam diri kita itu. Kalau pakai akal mah rada susah. Nah, makanya saya ingin bilang bahwa matematika suprarasional itu matematika menguatkan hati, dan nanti Bapak Ibu, ini kalau saya boleh bilang, ini kayak Bu Aci, walaupun nanti di daerah, ya, kalau hatinya hidup, ini bisa bersinar loh. Amin. Ya, terus terang. Jadi, contoh sederhana saya lah, karena jurusannya itu bukan matematik, S3-nya pendidikan agama Islam. Coba ngisi matematik terus sekarang kerjaannya. Ya ceramah sih suka juga kalau diundang, cuman banyak isi matematik terus. Kenapa? Ya karena hati. Karena hati. Kalau dalam istilah saya nih Bapak Ibu, saya sering bilang begini. Recording in progress. Kerja pakai akal. Recording stopped. Nanti itu istilahnya itu dapat sertifikat Anda lulusan apa gitu. Nah sertifikat itu belum tentu bisa dipakai kerja loh. Bisa jadi bersaing dengan perguruan tinggi yang lebih top kita kalah. Tetapi ketika kita belajar, kayak saya belajar matematik autodidak misalkan, niat untuk mendapatkan ridho Allah, ini pakai hati. Dapat sertifikat gaib dari Allah, misalkan anggap dari malaikat. Anda jadi pelatih olimpiade matematik, plek. Itu tuh malah datang sendiri tawarannya. Nggak usah memperlihatkan sertifikat. Terus terang saya jadi pelatih olimpiade matematik, pertama tidak memberikan sertifikat apapun dan tidak melamar. Karena apa? Karena kita pakai hati. Oke, itu pengantar awal. Saya nanya dulu. Jelas Bapak Ibu? Kalau jelas, acungkan jempol. Jelas. Atau jawab jelas deh. Jelas Pak Ridwan gitu. Jelas Pak. Jelas Pak Ridwan. Di kolom chat aja, biar ini. Jelas. Nah, sekarang saya sebelum cerita tentang matematika suprarasional, saya akan cerita tentang matematika rasional. Matematika rasional itu matematika yang pakai akal. Saya menjelaskan dulu. Ini matematika nalaria realistik saya menyebutnya. Itu sebagai dasar nanti istilahnya apa? Sebentar ya. Ini untuk memperkuat kita ketika belajar matematika suprarasional. Karena kalau orang Islam nih di surat Al-Mujadalah ayat 11 kan Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan.
Jadi kalau beriman doang ilmu pengetahuannya kurang, susah nanti. Tapi ilmu pengetahuan saja ininya kurang, imannya kurang juga masalah. Nah, sekarang saya mencoba memberikan semacam gambaran bahwa ilmu matematika nalaria realistik, supaya nanti ibaratnya apa? Kita tahu bagaimana cara mengajarkan anak matematika. Ini berpikir matematikanya ini tingkat tinggi, hot, higher order thinking skill. Tapi kalau matematika suprarasional, itu berpikirnya tuh bukan tingkat tinggi lagi, extraordinary itu nanti. Ya, nanti saya akan beritahu kenapa sih extraordinary. Jadi berpikir tingkat tinggi, berarti ini berpikir tingkat sangat tinggi nanti. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengasah akal dulu sebelum mengasah hati, ya, supaya nanti nggak terlalu kaget. Saya mau nanya dulu, siap tidak nih menerima materi yang sekarang nih tentang matematika nalaria realistik? Saya mungkin akan memberikan setengah jam, nanti kemudian matematika suprarasionalnya setengah jam. Saya mau nanya, siap tidak Bapak Ibu? Jawab siap. Siap, Pak. Siap, Pak. Nah, Wow. siap, Siap, Pak. siap. Nah, kalau ini saya akan mengajarkan materi yang ibaratnya ini apa? Sifatnya istilahnya itu masih akal. Mudah-mudahan materi ini adalah cara pengajaran yang baik yang bisa Bapak ikuti atau bisa Bapak turut pada saat nanti ngajar di sekolah. Ini yang saya pakai ngajar di lembaga saya, namanya Matematika Nalaria Realistik caranya, dan ini ternyata berdampak ke anak-anak dalam hal peningkatan nalarnya. Jadi ketika menyelesaikan soal yang sifatnya hot, anak itu bisa. Nah, MNN adalah suatu konsep pembelajaran matematika yang menekankan penggunaan penalaran dalam memahami matematika dan menggunakan matematika untuk meningkatkan daya nalar dan keterampilan memecahkan masalah, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Buat saya matematik itu harus larinya ke arah pemecahan masalah. Supaya apa? Supaya manfaatnya terasa gitu. Nah, alur belajar matematika nalaria realistik adalah begini. Pertama, pemberian masalah nyata, kemudian ada yang namanya pemahaman konsep, terus penalaran dan komunikasi, pemecahan masalah, eksplorasi, ya. Di situ juga nanti ada yang namanya permainan, terus aplikasi dalam kehidupan dan ke materi lain. Kalau ini penting buat Bapak Ibu guru, tapi juga ada yang jauh lebih penting buat Bapak Ibu guru. Apa Pak Ridwan? Kalau Bapak Ibu guru bilang, Pak, saya masalah sekarang tuh saya belum punya rumah, Pak. Gimana ya Pak caranya bisa punya rumah? Gaji saya kecil lagi. Nah itu tuh. Itu masalah, udah masalah nyata, tapi sulit pakai akal. Gaji kecil, habis setiap bulan, terus nyicil rumah nggak bisa. Gimana bisa cara punya rumah? Gampang Pak, nanti saya kasih tahu di sesi yang kedua pas matematika suprarasional. Nah sekarang kita buat ini pemberian masalah nyata ketika ngajar matematika yang sifatnya rasional. Ini. Nah sekarang bagaimana sih pemberian masalah nyata? Dalam MNR, siswa diberikan masalah nyata. Masalah suatu kendala atau persoalan yang ada dalam kehidupan kita dan membutuhkan pemecahan atau penyelesaian. Masalah nyata tersebut digunakan untuk menghantar siswa berkontribusi sendiri pengetahuannya untuk menemukan pengetahuan baru. Terus targetnya adalah membangkitkan daya tarik atau minat belajar anak, mengaitkan dengan kehidupan anak, mempermudah masuk tahapan membangun konsep, itu. Terus kemudian ada lagi nih, kriteria masalah nyata. Sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki anak, menyesuaikan dengan cara berpikir anak, melibatkan sebanyak-banyaknya panca indera, menggunakan benda-benda di sekitar sebagai peraga matematika, mengembangkan otak kiri, otak kanan secara seimbang. Nah begini Bapak Ibu, bagaimana nih caranya
kita buat ketika misalkan mengajarkan masalah nyata, nalarnya itu terasah si anak itu. Supaya matematik itu memang nanti melatih nalar ujungnya ke arah pemecahan masalah. Kita biasanya kalau ngajar, misalkan mengajarkan tentang yang namanya persegi panjang, cuma ngegambar, misalkan persegi panjang, terus rumus, ini panjang, ini lebar, langsung aja luas sama dengan panjang kali lebar. Itu membuat terus terang matematika menjadi daya ingat, bukan mikir. Ya. Nah ini terus terang proses nih, ini proses bernalar yang ujungnya nanti ke matematika suprarasional. Matematika suprarasional itu nggak akan sempurna dikuasai sebelum nalar orang tersebut bagus. Nah, begini Bapak Ibu kalau ngajar matematika, ini versi yang sudah saya dalami. Ketika misalkan kita mau menerangkan tentang persegi panjang, kita bilang saja anak-anak, nih persegi panjang itu, ya, contohnya tuh seperti jendela anak-anak tuh, yang bentuknya kotak jendela kelas. Terus seperti istilahnya itu buku, kita kasih contoh buku. Sekarang kita tanya, coba anak-anak, sok silahkan sebutkan lagi benda-benda yang seperti persegi panjang. Itu bernalar loh anak itu. Kayak mirip buku, kayak mirip jendela. Oh berarti pintu. Oh berarti meja. Oh berarti ubin. Oh berarti apa lagi ya? Eternit. Oh berarti apa lagi? Nah itu tuh ketika dia membayangkan, mencocokkan itu sedang proses bernalar Bapak Ibu. Istilahnya. Nah, proses bernalar inilah yang istilahnya tuh melatih otaknya terasah. Ini kita bicara otak ya, akal nih. Istilahnya. Nah, dan kalau bisa ibaratnya tuh ketika membayangkan ngasih masalah nyata yang ada di sekitar dan terbayang oleh mereka. Jangan sampai menceritakan biar terkesannya ini ya, ibu teh semacam orang yang misalkan dari kampung lah ibu teh. Ini mohon maaf kan Bu Aci, inilah anggap sudah moderator mah diledek boleh lah misalkan, diledek boleh. Bu Aci dari kampung nih, dari Pangkal Pinang anggap. Ngajar di Jakarta, ngasih contoh anak-anak, contoh persegi panjang adalah sawah. Di kampung ibu ada sawah bentuknya persegi panjang. Itu nggak kebayang sawah itu. Iya, betul. Atau itu contohnya adalah kandang ayam di rumah ibu di kampung, itu udah nggak kebayang. Jadi mengambil datanya itu rada bingung dia. Tapi kalau di sekitar, ini misalkan nih papan tulis, apa segala macam. Atau kebalikannya juga, orang Jakarta misalkan, datang ke daerah kampung yang listrik aja belum ada. Cerita misalkan, contoh persegi panjang adalah handphone Samsung S berapa sebutin. Orang dengar Samsung aja bingung, mereka nggak pernah punya handphone misalkan. Nah itu masalah. Jadi kita harus dekatkan itu. Dan upayakan ajak anak itu nanti bernalar. Nah itu masalah. Nanti bisa jadi ditugaskan mereka itu misalkan besok bawa benda-benda yang seperti persegi panjang, tapi berbentuk makanan misalkan. Nanti dia mungkin bawa biskuit atau bawa apa. Recording in progress. Ini masalahnya. Ini arahnya Recording stopped. Kemudian begini. Pembelajaran pemahaman konsep. Ini sebenarnya larinya nanti kepada arah hots. Dalam pembelajaran MNR, konsep matematika dipahamkan dengan alat peraga, media, atau dengan pendekatan induktif melalui contoh soal sederhana hingga anak mampu mengambil kesimpulan sendiri dari konsep matematika tersebut. Nah, bisa jadi nih menggunakan media alat peraga, dilatih dengan pola dari yang mudah ke yang sulit atau sederhana ke yang rumit, menemukan pola atau aturan sendiri. Bila berupa konsep hitung dasar, dikuatkan sampai terampil. Nah, begini Bapak Ibu. Ini ke arah proses bernalar ya, jadi pembelajaran yang nanti arahnya nalar. Kebetulan Alhamdulillah siswa yang saya latih model seperti ini, minimal di sekolahnya mah jadi bagus, terus kalau di kompetisi matematika banyak yang berprestasi. Saya mencontohkan begini, ada anak di sekolah misalnya, dia diajari gurunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, misalkan 13, 14, 15 gitu.
Terus pas besok ditanya, coba hafalkan 1 sampai 5, sebutkan 1 sampai 15. Dia lancar. Pas ditanya setelah 15 apa? Belum diajarin, Pak. Gurunya belum ngajarin. Nah itu. Itu berarti dia masih mengajarkan yang namanya daya ingat. Kalau pemahaman konsep yang sifatnya nanti bernalar, polanya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan, untuk awal anak hafal nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah setelah itu kita buat 11, setelah 11, 12, 12, 13. Setelah 13 apa? Kita tanya. Anak pasti bingung. Kita kasih tahu. 1, 2, 3. Anggap 11, 12, 13. Setelah 12, 13 apa? Masih bingung kita sebutkan. 14. Nah, kita sebutkan sekarang. 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4. Setelah 14 apa? Dia mulai mikir, kayaknya nih angka ditambah belas. Dia masih belum kita kasih tahu, ini berarti 15. Nah, setelah 15 apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti apa? Dia mulai nyambung pasti. Ini bernalar, oh 16. Oh, berarti kesimpulan dia apa? Ibaratnya tuh bilangan tambah belas, berarti 17, 18, 19. Gitu. Itu sudah mulai tuh bernalar. Berarti kan kita sedang melatih proses dia. Ini kita buat ibaratnya untuk yang SD ya, yang SMP SMA kita bisa juga dengan pola-pola soal. Nah berikutnya, istilahnya itu misalkan 20, 21, 22, kita tanya ke anak. Setelah 22 apa? Bingung, kita sebutkan setelah 22, 23, 1, 2, 3, gitu. Nanti setelah 23 apa? Oh dia pasti ingat, kembali ke angka yang awal. Jadi 24, 25, 26, 27, dan seterusnya. Nah, akhirnya dia bisa mengambil kesimpulan, oh cara ngitungnya itu disambungkan dengan bilangan yang sesudahnya. Jadi ketika ditanya misalkan, malah, setelah 36 apa? Oh, polanya disebutin 30, tambah 6, 6 apa 7? 37. Nah, itu bernalar Bapak Ibu. Nah, jadi coach-nya itu di tiap langkah, istilahnya itu akan menambah keterampilan berpikirnya. Itu di perkalian juga bisa, nanti di berbagai ini, nanti terserah Bapak Ibu ya kreatifnya. Nanti pas pelajaran entah mungkin di trigonometri, di aljabar, kita arahkan seperti ini. Silakan temukan sendiri konsepnya. Saya mau nanya Bapak Ibu, sampai 2 ini jelas tidak? Kalau jelas bilang, jelas Pak Ridwan. Coba tolong jawab, jelas Pak Ridwan, ini biar nggak ngantuk. Iya. Silakan Bapak Ibu. Jawab ya. Jelas Pak Ridwan. Ini saya ngomongnya masalah nyata loh, masih belum yang gaib-gaib Pak, Bu. Iya. Oke. Okay. Jelas, kalau sudah jelas, saya lanjutkan. Penalaran dan komunikasi. Dalam MNR, ada soal-soal yang disajikan bertujuan untuk meningkatkan daya nalar siswa dan melatih kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan ide dan gagasannya dalam bentuk lisan maupun tulisan. Soal-soal tersebut masih dalam ruang lingkup materi yang sedang dipelajari. Ya. Terus misalkan nih, penalaran dalam matematika adalah suatu kemampuan menggunakan aturan-aturan, sifat-sifat, atau logika matematika untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang benar. Nah, komunikasi matematika adalah proses menyatakan dan menafsirkan gagasan matematik secara lisan dan tulisan, evaluasi, atau mendemonstrasikannya. Ini terus terang penalaran komunikasi itu harusnya sudah mulai diajarkan ke anak, cuman kalau saya perhatikan, banyak yang tidak mengajarkan. Jadi anak kadang-kadang tahu jawabannya, misalkan, tapi ketika suruh mengkomunikasikan, baik lisan maupun tulisan, dia tidak bisa. Kalau bicara olimpiade matematik ini risiko tinggi, karena banyak
dari mulai OSN dulu ya, itu ada yang namanya soal uraian. Nah, tolong ibaratnya terbiasa diajarkan. Terus kalau nalar itu dia memahami aturan-aturan, misalkan beginilah yang sederhana. Ketika anak belajar tentang masalah hari-hari misalkan, ya, ada pertanyaan begini misalkan. Kemarin hari Senin, nah 2 hari setelah lusa adalah hari, nah itu rada susah tuh. Kemarin hari Senin, 2 hari setelah lusa adalah hari, gitu kan? Iseng jawabnya apa Bapak Ibu? Oke. Ya. Nah ini jawabannya sudah banyak yang benar, jadi saya langsung bilang ini benar. Jawabannya Sabtu. Nah begini yang ingin saya bilang. Ketika jawab Sabtu itu proses bernalar. Kalau anak bisa jawab, berapa? Sabtu Pak jawabannya. Kok bisa dapat Sabtu? Nah, ketika anak tidak berlatih komunikasi, dia cuma jawab, pokoknya Sabtu Pak. Gimana caranya? Pokoknya Sabtu, itu pendapat saya Pak. Nah itu masalah. Itu kalau benar ketika soal isian singkat dia aman, tapi ketika minta uraian nggak bisa. Ini sebenarnya ini materi penghantar. Saya tuh masih ada pelatihan sebanyak 3 hari ini Bu. Ini nanti ada contoh-contohnya. Ini saya hanya penghantar saja. Nah harusnya anak bisa begini minimal komunikasi itu. Begini Pak, kan di soal kemarin hari Senin, berarti kan Selasa hari Selasa. Lusa berarti hari Kamis. 2 hari setelah lusa berarti hari Sabtu. Nah itu dia berkomunikasi itu walaupun lisan. Nah nanti anak harus diajarkan tolong yang kamu sebutkan tuh ditulis. Nah itu tuh ditulis. Nah itu ditulis nanti misalkan ditulis itu dengan tulisan karena kemarin hari Senin berarti sekarang hari Selasa. Maka lusa berarti hari Kamis. 2 hari Selasa adalah hari Sabtu. Nah itulah komunikasi. Dan saya melihat anak-anak tidak terlatih itu. Di SD kurang terlatih, di SMP kurang, di SMA kurang. Makanya kalau kita lihat kadang-kadang kalau anak sekarang diwawancara, ujuk-ujuk gitu, ibaratnya mah, kadang-kadang tidak sistematis itu. Logika berpikirnya rancu kebanyakan. Sebab akibat nggak jelas. Pokoknya gitu deh Pak. Gitu deh apa? Pokoknya gitu deh Pak. Gitu aja ujungnya. Nah, kasih mungkin matematikanya kurang kuat. Bapak Ibu jelas nih tentang makna penalaran dan komunikasi? Kalau jelas, tulis jelas. Jelas ya, oke. Sekarang kita lanjutkan lagi ke yang berikutnya. Oh ini ada. Ini targetnya kan menggunakan penyelesaian, menuliskan setiap langkah, kreatif menemukan pola, dan lain-lain. Sekarang nanti ke ini, ke pemecahan masalah Bapak Ibu. Dalam MNR ada soal-soal disajikan yang bertujuan untuk melatih siswa untuk menggunakan berbagai strategi dalam memecahkan masalah. Masalah yang disajikan bisa berkaitan dengan materi lain yang sudah dipelajari. Nah ini, jadi ini dilatih memecahkan masalah. Berikutnya, nanti terampil menemukan strategi atau pola menyelesaikan masalah, terbiasa menuliskan langkah penyelesaian dengan benar dan runtut, tidak mudah putus asa atau pantang menyerah. Ini strateginya penyelesaian masalah terus terang macam-macam, dan ini akan terpakai nanti dalam kehidupan. Makanya kalau saya sering bilang ketika ditanya, Pak Ridwan apa sih manfaat belajar matematika? Karena saya menekuninya ini, ya untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau mungkin guru yang biasa ngajar cuma berhitung, supaya kamu bisa ngitung, nanti nggak ditipu orang, ya beda-beda. Kalau saya melihat ini. Nah, pemecahan masalah ini Bapak Ibu, ketika kita itu semakin sering memecahkan masalah di bidang matematika, dan kita belajar tentang kehidupan, kita akan menemukan ibarat itu, kalau ada masalah-masalah baru, kita bisa selesaikan dengan cepat dan hasilnya bagus. Ini ada soal yang arahnya pemecahan masalah, yang mungkin ibaratnya
jarang kita temukan. Yang ibaratnya sulit juga kita dapatkan ilmu ini. Sebentar, ini masih harus sebentar Bapak Ibu. Karena banyak file yang saya buka, jadi harus saya tutup dulu. Nah, ini ada soal yang istilahnya itu arahnya pemecahan masalah, yang dimana kita itu perlu istilahnya berpikir berbagai strategi, terus berpikir yang ibaratnya tidak biasa, sehingga ibaratnya ketika kita misalkan bertemu masalah-masalah dalam kehidupan, insya Allah kita bisa menyelesaikan dengan baik. Ini saya coba sajikan satu soal. Begini soalnya ibaratnya soal ini agak tidak biasa. Maaf, saya langsung ke ini saja. Ini Bapak Ibu. Ini soal pemecahan masalah. Kepada Anda diberikan 80 mata uang. 79 dari mata uang adalah identik bobotnya. Sedangkan 1 adalah mata uang palsu yang lebih berat. Dengan hanya menggunakan neraca lengan sama, demonstrasikan suatu cara untuk mengidentifikasi mata uang palsu dengan hanya menerapkan 4 penimbangan. Nah, ini masalah gitu. Artinya ini menyelesaikannya bagaimana? Ini bisa dengan tulisan, bisa kalau kita punya ide. Bisa juga dengan gambar. Nah, ini mengajari matematika itu ke anak-anak, Bapak Ibu harus sajikan soal-soal yang seperti inilah, yang membuat mereka berpikir. Saya mau tanya, siapa yang pernah lihat soal ini? Ada tidak? Tidak ada ya? Iseng nanya. Ini bukan buat Pak Al. Siapa yang bisa jawab soal ini? Kalau ini terangkan aja pakai lisan. Dibuka ininya, di-unmute ya. Ada yang bisa jawab tidak? Gini Pak caranya Pak. Jadi pakai komunikasi lisan aja. Ini kita masih pakai otak loh ya. Oke, saya lanjut biar nanti cepat. Ini Bapak Ibu. Nanti kita tuh kalau kita belajar strategi penyelesaian masalah, ya, ada yang namanya membuat gambar, mengurutkan data, membuat tabel, bekerja dari belakang, dan lain-lain. Kalau ini bisa kita buat dengan cara buat gambar. Terus terang orang biasanya ketika ada soal seperti ini, membaginya gini, 40-40, yang lebih berat 40 dipisahin, jadi itu penimbangan pertama. Penimbangan kedua 20-20. Penimbangan ketiga 10-10. Penimbangan keempat 5-5. Setelah itu habis ya. Tapi itu kita nggak tahu istilahnya tuh gimana cara mencari yang lebih berat. Nah di sini penyelesaian masalah itu kita bisa yang namanya kreativitas Bapak Ibu. 80 nih perhatikan. Kita bagi 3. 27, 27, 26. Yang ditimbang itu yang 27. Ini penimbangan pertama. Kemudian misalkan, yang 27 ini lebih berat nih. Ini lebih berat. Berarti yang 27 ini kita timbang lagi. Bentuknya gimana? Nih. 9, 9, 9. Ini penimbangan kedua. Terus, 9 lebih berat. Yang tengah misalkan. Timbang lagi. 3, 3, 3. Ini penimbangan ketiga. Kemudian yang tengah tuh lebih berat. Kita timbang 1, 1, 1. Ini penimbangan ibaratnya keempat. Sudah ketahuan pasti. Pak Ridwan, bagaimana kalau yang lebih beratnya yang di 26? Jadi berarti posisinya di sini seimbang. Ya kita timbang yang 26. Bagaimana Pak Ridwan timbangnya? Sama. Dibuat 9, 9, 8. Misalkan. Nanti kalau 9-nya di sini lebih berat, prosesnya sama dengan yang ini. Kalau yang 8-nya lebih berat, prosesnya sama berarti dibuat 3, 3, 2. Terus buat lagi dari 3 nih berarti 1, 1, 1. Berarti inilah prosesnya. Ini pemecahan masalah itu bisa dalam bentuk gambar.
Jelas tidak Bapak Ibu? Kalau jelas tulis jelas. Tulis jelas. Ya. Ini kalau kita ingin meningkatkan anak tuh kemampuan cara berpikir, yaitu dengan mengerjakan soal seperti ini. Oke. Pak Ridwan, apa hubungannya dengan karakter? Nah, nanti ya, ini saya ingin bermain di akal dulu. Di akal dulu. Nah, sekarang setelah ini, kita akan lanjutkan dulu ke ini. Nanti setelah anak belajar istilahnya itu pemecahan masalah, nanti ibaratnya kita larikan ke eksplorasi. Nah, ini yang harus diajarkan juga ke anak-anak kalau ingin kemampuan HOTS-nya itu bagus ya. Kemampuan HOTS-nya itu bagus. Nah, ini. Dalam MNL, siswa dilatih melakukan eksplorasi dengan memanfaatkan media, alat peraga, atau benda sekitarnya untuk memecahkan masalah. Eksplorasi ini melatih ketekunan, semangat, pantang menyerah, dan psikomotorik siswa. Nah, ini nih. Kita ngajar matematik juga harus siapkan mereka tuh eksplorasi. Ini masih di ini ya, masalah otak di kepala nih, belajar matematik. Ini kadang-kadang, ya mohon maaf, guru jarang sekali tuh mengajarkan eksplorasi. Sehingga anak-anak jadi kurang kreatif. Nah, saya ingin bilang dulu, apa sih contoh eksplorasi? Ini Bapak Ibu. Contoh eksplorasi, ya, soalnya seperti ini. Kadang-kadang, ibaratnya tidak ada apa ya, tidak ada rumusan-rumusan yang istilahnya itu ada gitu. Pokoknya silahkan kerjakan ini gitu. Tunjukkan bagaimana cara membagi bangun di bawah ini menjadi dua bagian agar jika disatukan kembali dapat tepat membentuk persegi. Ini kalau eksplorasi Bapak Ibu, kertasnya ada nih model seperti ini. Anak misalnya dikasih 5, nih 5 nih. Silahkan mereka buat gimana caranya, nanti gunting sendiri gitu. Itu eksplorasi, nyoba-nyoba. Nah, sebaiknya kan kadang-kadang di sini bisa kelihatan. Nih, kelihatan ada orang yang lebih kuat istilahnya itu panca inderanya, ada orang yang lebih kuat akalnya, ada orang yang lebih kuat hatinya. Ini juga bisa kelihatan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya apa Pak Ridwan? Kalau orang psikomotoriknya kuat, apa yang dilakukan? Guntang-gunting langsung, kres. Salah, gunting lagi, kres. Salah, nggak udah. 5 kertas habis tanpa hasil. Gitu. Ada yang pakai akal, ngelihat dia. Gimana caranya ya? Kayaknya begini nih, gitu. Gitu tuh. Kalau yang pakai hati gimana Pak Ridwan? Kalau pakai hati diam dulu, doa. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah dalam mengerjakan soal ini, zikir dulu yang banyak. Tiba-tiba langsung dapat gambaran nih gambarnya gitu. Ini terus terang saya pernah punya pengalaman Bapak Ibu. Mendapatkan soal sangat sulit banget. Dulu saya kan ibaratnya masih ngajar Olimpiade SD. Pas saya pelatihan ada yang iseng gitu, masih soal yang SMA gitu. Waduh, saya nggak bisa jawab Pak, Bu. Terus saya bilang tuh, sebentar ya, saya sedang ini nih menerangkan, kan emang lagi pelatihan. Apa yang saya lakukan? Berdoa terus hati saya, Allah tolong saya, Allah mudahkan urusan ini, Allah terus saja berdoa. Sampai dapat gambaran solusinya, dan akhirnya ketemu. Artinya apa? Nih, kalau menurut saya, ini kita bicara karakter. Ketika kita menghadapi masalah seharusnya tuh hati dulu, berdoa dulu, ya Allah nih mohon petunjukmu nih. Setelah itu baru ke akal mikir, setelah itu baru dieksekusi, digunting lah istilahnya deh. Nah, ini saya berlaku untuk berbagai kasus.
Nah, soal seperti ini orang kadang-kadang ya mikirnya entah digunting tengah lah atau apalah. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya, intinya nanti akan seperti ini. Setelah merenung, nah dapat ide seperti ini tuh, gunting, kemudian ini. Nyambung tuh, seperti itu Bapak Ibu ya. Saya ulang, dibuat seperti ini, kemudian digunting, jadi seperti ini. Nah ini bentuknya nih. Nah itu contoh Bapak Ibu ya, eksplorasi. Nah saya ingin cerita ke yang tadi ya, hubungannya dengan bernalar. Bapak Ibu, nah untuk kasus ini, apa sih efek dari belajar matematika nalaria realistik? Jadi Bapak Ibu ketika kita mulai masalah nyata di awal nih, itu penalarannya itu jadi meningkat. Dari mulai contoh-contoh dia nalar sudah membayangkan itu. Kemudian ada pemahaman konsep yang sifatnya induktif berulang-ulang nanti deh. Nalarnya juga meningkat. Nanti kemudian ada soal yang penalaran komunikasi, soalnya unik misalkan. Ada yang misalkan sifatnya rutin, ada yang unik. Nalarnya pun meningkat. Nanti pemecahan masalah, nalarnya pun meningkat, terus makin meningkat. Jadi setiap ketemu nanti pokok bahasan baru, nalarnya terasa tuh, otaknya terasa. Sehingga insya Allah nanti dia akan ibaratnya tuh menghadapi soal-soal yang sifatnya hot, insya Allah dia akan bisa. Karena manfaat belajar MNR, siswa akan lebih mudah memahami matematika, siswa akan terlatih penalarannya ketika belajar matematika, siswa akan lebih mudah memahami pelajaran lain karena nalarnya terasa, siswa siap menghadapi berbagai kompetisi matematika. Sebenarnya kalau di sini, kalau kita bicara soal PISA, ya logikanya insya Allah anak pasti bisa. Kenapa? Karena dengan misalkan dia menghadapi soal matematika aja bisa gitu, istilahnya deh. Berarti logikanya dia juga akan mudah menghadapi istilahnya soal PISA gitu. Ini yang terus terang sangat penting untuk dipahami. Karena selama ini terus terang karena masalahnya nalarnya kurang terasah saja Bapak Ibu. Ini contoh ya, kalau saya ingin ini istilahnya tuh bisa contohkan. Ada yang bilang dibagi dua juga bisa. Nah, silahkan dibagi dua. Ini Bapak Ibu, ini contoh ya, ini contoh soal PISA. Di bawah ini adalah 3 tower yang memiliki tinggi berbeda tersusun dari 2 bentuk, yaitu segi 6 dan persegi panjang. Berapa tinggi tower yang paling pendek tersebut? Ini sebenarnya kalau orang yang sudah terbiasa bernalar, dia istilahnya tuh sudah bisa berpikir, wah ini langsung ibaratnya mungkin nggak usah pakai rumus-rumus dia itu. Langsung dari gambar bisa kelihatan nih gitu. Nah itu karena proses ibaratnya tuh nalarnya terasa. Kalau nalarnya tidak terasa, nah ini nanti urusannya jadi repot. Ini kan kalau bisa kita lihat misalkan, oh di sini ada apa nih? Ada 3 segi 6 sama 3 persegi panjang. Di sini misalkan ada 3 segi 6 sama 2 persegi panjang. Oh berarti ini tinggi persegi panjang 321 dikurangi 19. Oh 2 nih berarti ini. Yang tinggi ini 2, ini 2 berarti 4. Tinggal kita cari tinggi persegi panjang. Tinggi persegi panjang itu bagaimana? Cari map. Tinggal tinggi segi 6 nih. Bagaimana nyari tinggi segi 6? Nah, itu kan istilahnya tinggal bisa kita atur lagi. Oh di sini nih misalkan, ini kita bicara komunikasi lisan dulu ya. Oke, saya tanya dulu deh jawabannya apa ya? Saya tanya dulu, tinggi tower jawabannya apa biar yang lain ini bisa paham gitu. Diketik aja Bu ya. Yang jawab tidak, pintar. Sudah jawab benar. Jadi kan misalnya ini 2, 4. Berarti kan segi 6 ini tinggal 19 kurang 4, berarti 3 segi 6 sama dengan 15. Nanti berarti
Segi 6-nya tuh tinggal 15 bagi 3, 5. Berarti 2 tambah 5 tambah 2. Ini bicara nalar ya Bapak Ibu. Artinya maksud saya adalah ketika anak sudah terbiasa konsep matematika nalaria realistik, dia akan nyambung ke sini. Ya itu jawabnya lah. Ini semacam contoh bahwa nanti insya Allah bisa dikerjakan. Nah, Bapak Ibu, ini kita akan beralih ke matematika suprarasional. Saya mau nanya dulu, tadi penjelasan matematika nalaria realistik yang nanti ujungnya mengarah kepada kemampuan HOTS, higher order thinking skill, bisa dipahami tidak Bapak Ibu? Kalau bisa bilang, bisa Pak Ridwan gitu. Okay. Kalau bisa semua, saya akan menampilkan sekarang matematika suprarasional. Gini Bapak Ibu, matematika suprarasional ini nanti akan sangat berhubungan dengan yang namanya istilahnya itu cara berpikir kita. Saya minta kepada Bapak Ibu sekarang ya, tolong istilahnya itu otaknya di akal nih, otak di kepalanya ya, ibaratnya tuh jangan terlalu diaktifkan. Jadi yang kita aktifkan sekarang itu adalah istilahnya tuh otak yang di dada atau yang namanya keimanan. Nanti ini akan bermanfaat untuk Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Pak Ridwan, gini. Matematika suprarasional adalah matematika yang menggunakan hati, Bapak Ibu. Menggunakan hati. Jadi akalnya ada, hatinya masuk. Tujuannya adalah nanti Bapak Ibu menjadi orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Kalau sudah beriman dan berilmu pengetahuan, pasti nanti derajatnya akan tinggi, Bapak Ibu. Itu aja poin penting. Saya nanya, siap tidak sekarang yang diaktifkan hati? Kalau siap, bilang, siap Pak Ridwan. Tulis di kolom chat. Oke, kalau sudah siap. Jadi matematika suprarasional adalah matematika di atas rasional. Di sini yang kita lakukan nanti ada proses meyakini. Dari proses meyakini akan ada namanya proses aksi atau aktivitas dari keyakinan tadi. Dan inilah yang membuat orang yang menguasai matematika suprarasional kehidupannya akan beda. Ini contoh yang pertama. Ini saya pakai ayat di sini langsung ya, karena saya juga nih yang ikut juga di berbagai kalangan, langsung terjemahannya saja. Dan mereka tinggal di dalam gua, mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Surat Al-Kahfi ayat 25. Ayat yang membahas tentang lamanya waktu pemuda Al-Kahfi yang tinggal di dalam gua, yaitu 300 tambah 9 atau 390 tahun. Ini kalau misalkan kita pakai akal, ini info nggak bener nih. Kenapa? Mana ada orang tidur 309 tahun. Betul tidak? Nah, ini kita pakai hati. Saya percaya, ini kalau yang beragama Islam, karena yang di Al-Quran pasti benernya. Nah, itu kan harus pakai hati. Tapi orang yang mungkin ateis akan ngomong, ini nggak bener informasi ini. Mana ada orang tidur 309 tahun. Betul? Nah, saya ingin menyebutkan matematika suprarasional itu adalah matematika kini hal-hal gaib, Bapak Ibu. Meyakini hal-hal gaib. Dan ketika kita semakin yakin, saya ingin tahu nih, ingin bilang, ada rahasia penting loh setelah ini yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, ini yang pertama. Ya. Yang kedua, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Dan mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang yang zalim. Ini surat Al-Ankabut ayat 14. Ayat di atas menjelaskan tentang lamanya Nabi Nuh alaihissalam tinggal bersama kaumnya. 1000 tahun dikurang 50 tahun alias 150 tahun. Ini kalau kita pakai akal Bapak Ibu, aduh ini info nggak bener nih.
Mana ada orang hidup 950 tahun. Orang 100 tahun sudah banyak yang meninggal, 200 tahun yang nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia menolak ini. Betul tidak Bapak Ibu? Jadi ini harus pakai yang namanya hati. Di sini matematikanya kepake. Kepakainya di mana Pak Ridwan? Pengurangan tadi 1000 kurang 50, 950 itu matematikanya. Tapi di sini kan ada yang namanya faktor hati. Apa? Meyakini itu. Nah, ini Pak Ridwan terus larinya kemana? Nah, kita lihat. Saya akan bicara hal yang sangat penting. Jadi kalau Bapak Ibu sudah meyakini pakai hati, nanti ada logika-logika yang menarik. Nah, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini ya, bagi yang beragama Islam ketika tahu ada yang namanya malam kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan, dia meyakini itu. Makanya kan kalau di pas bulan Ramadan 10 hari terakhir banyak yang ke masjid, berzikir dan segala macam. Itu apa? Karena proses keyakinan ini. Nah itu. Ini berarti dia sudah ngitung matematika suprarasional gitu loh. Jadi meyakini ada yang malam lebih baik daripada 1000 bulan, berarti saya mau deh untuk di 10 hari terakhir itu ibaratnya tuh melakukan ibadah itu. Nah ini. Bapak Ibu sudah mulai agak nyambung tidak tentang matematika suprarasional? Saya mulai nyambung kan nih? Ya, mulai. Nyambung ya. Nah. Berikutnya. Nah. Ini kita masih ngomongin ini dulu, sifatnya suprarasional yang membuat kita harus ini. Sesungguhnya sehari Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ini Al-Hajj ayat 47. Kalau kita hitung, satu hari saja di akhirat itu 1000 tahun di dunia kita. Kalau tahun di dunia sama dengan 365 hari. Jadi satu hari di akhirat sama dengan 365 hari kali 1000 tahun, 365.000 hari. Berarti satu hari di akhirat 360.000 hari di dunia nih ya. Coba kita misalkan satu hari akhirat juga adalah 24 jam. Seperti di dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ini saya dapat ini dari internet ya Bapak Ibu. Jadi ada yang nulisnya Pak Abu Syakir, saya sudah menemukan beberapa tulisan beberapa orang ya. Saya punya guru seperti Pak Henry Tanjung, suka tulis-tulisan seperti ini. Nah, satu hari sama dengan 24 jam. 1 jam di akhirat sama dengan 1000 per 24, 41,7 tahun. Maka setiap jam di akhirat adalah sama dengan 41,7 tahun di dunia. Usia umat Nabi Muhammad adalah kurang lebih 60 tahun. Maka jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, 1 jam di akhirat sama dengan 41 tahun di dunia. 60 dibagi 41,7 tahun sama dengan 1,4 jam di akhirat. Dengan penjabaran perhitungan matematik di atas, maka kita hanya hidup di dunia 1,4 jam berdasarkan hitungan akhirat. Ini maksudnya apa sih? Jadi ketika kita sudah mulai yakin dari ayat dari contoh 1, contoh 2, contoh 3, kita harus meyakini juga, oh berarti hidup itu cuma sebentar. Kalau cuma sebentar berarti harus perbanyak istilahnya itu berbuat baik. Karena jangan sampai kita udah hidup cuma sebentar, berbuatnya macam-macam, bakalnya nanti kurang. Makanya terus terang nih, mohon maaf, ini mas saya pribadi ya, setelah banyak memahami ini, saya tuh suka loh ngelatih, tapi nggak dibayar, saya senang banget gitu. Makanya nih buat yang hadir di sini boleh ngundang saya dan nggak usah dibayar, saya senang. Kenapa? Ini buat bekal saya di akhirat. Itulah yang namanya dari hasil suatu analisa matematika yang meyakini suprarasional, ada tindakan kita loh yang nyata ini untuk umat itu. Ridwan nanti kalau ngajar nggak dibayar dapat uangnya dari mana? Nah nanti akan saya terangkan lagi, ada keyakinan lain Bapak Ibu. Tapi artinya ini, ketika kita meyakini sesuatu dari ayat itu dengan suprarasional,
malah kita akan banyak berbuat baik. Nah, berikutnya ini Bapak Ibu. Contoh 5. Ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah itu 27 derajat lebih utama daripada salat sendirian. Ini hadis riwayat Malik, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasai, sama Targhib. Ini Pak Ridwan maksudnya apa sih? Begini, kalau kita sudah berpikir suprarasional, saya mau nanya nih ke Bapak Ibu. Saya mau nanya. Kalau Bapak Ibu misalkan ngajar di sebuah sekolah nih, sekolah X di depan rumah, gajinya 1 juta, malum sekolahnya kecil. Tiba-tiba ada sekolah baru nih, sekolah Y, jaraknya 100 meter dari sekolah X. Gajinya 27 juta untuk guru matematik, dan Bapak Ibu tuh diterima. Kalau ngelamar di sana pasti diterima, gitu loh. Pertanyaan saya, mau pindah ke sekolah Y yang gajinya 27 juta atau tetap di sekolah X yang gajinya 1 juta? Saya mau nanya. Jawab tolong di sini, jujur ya. Tolong jujur jawabnya. Jangan bohong. Bu Pak Andi pindah. Ayo, siapa lagi mau pindah? Saya juga mau pindah, Bu, kalau segitu mah. Iya. Terserah mau disebut pengkhianat, terserah. Pokoknya saya mau pindah. Kalau protes ya udah, saya gaji aja temen yang mau gaji 1 juta, saya pindah aja. Tuh, gantiin saya nih. Saya kasih dia 2 juta malah gitu. Yang penting kita pindah. Nah. Pindah, Pak, kata suaminya. Ada yang jawab. Nah gini, maksud saya di sini, kita ketika pakai otak akan berpikir pindah. Tapi kalau saya boleh bilang, orang Indonesia itu otaknya pinter tapi hatinya belum tentu pinter. Kenapa Pak Ridwan? Ini kita bicara sebelum pandemi ya. Kan sudah tahu nih, misalkan ini di rumah kita sholat, ada 100 meter masjid di sholatnya, itu pahalanya 27 kali lipat. Ya, 27 derajat lah. Kenyataannya apa? Orang lebih suka sholat di rumah daripada ke masjid yang jaraknya 100 meter, yang 27 derajat hasilnya. Ketika tidak pandemi loh ya. Itu menyatakan berarti apa? Matematika suprarasionalnya lemah atau hatinya kurang cerdas. Benar tidak Bapak Ibu? Benar pasti. Kebanyakan kita seperti itu, nih yang beragama Islam loh ya, yang beragama Islam. Yang beragama lain juga mungkin harus rajin ke tempat ibadahnya masing-masing. Di sini saya sering bilang, orang yang matematika suprarasionalnya lemah dan tidak meyakini terus melaksanakan, ya kehidupannya pun akan biasa saja. Saya ingin sering bilang begini Bapak Ibu, kalau kita hanya mengandalkan otak di zaman sekarang, kita susah jadi orang besar, harus pakai hati. Sejarah sudah membuktikan loh, orang-orang yang pakai hati itu pasti akan jadi orang besar. Apa Pak Ridwan contohnya? Contohnya ketika zaman Rasulullah, Bilal bin Rabah seorang budak, setelah beliau ibaratnya pengikut Rasulullah, terkenal sampai sekarang, seorang budak. Abu Hurairah orang miskin karena pakai hati, perawi hadis, terkenal sampai sekarang. Kita udah nggak pinter-pinter amat, hatinya kurang cerdas, jadi orang biasa Pak, Bu. Nih contoh 6, satu lagi deh, karena sebelah jam 11 ini yang paling fenomenal menurut saya. Ini Bapak Ibu. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hatinya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran, maaf nih, bagi siapa yang dia kehendaki. Ini 5-nya nggak ada. Dan Allah maha luas lagi maha bijaksana. Di sini kan berarti 700 kali lipat nih Pak, kalau kita bersedekah. Nah, ini Al-Baqarah 261. Ini saya ingin bilang nih, ini rada serius saya melihat kenapa banyak guru yang hidupnya susah. Mau tahu tidak Bapak Ibu? Jangan guru deh. Kenapa banyak orang yang hidupnya susah? Mau tahu nggak kenapa? Mau tahu.
Mau tahu ya? Saya mau nanya dulu di sini. Siapa di sini yang belum punya rumah? Tulis saya Pak gitu. Saya tahu cara punya rumah. Wah langsung ini. Mending direct message aja, Japri biar nggak ketahuan. Yang belum punya rumah. Nah gini, saya ingin bilang tipsnya. Kalau ingin punya rumah, jangan nyicil di bank, jangan ngambil KPR. Loh kok gitu Pak Ridwan? Bu, alhamdulillah saya punya rumah dan lebih dari satu, dan saya tidak pernah nabung di bank untuk niatnya punya rumah, nggak pernah. Tapi rumah saya lebih daripada satu. Kok bisa gitu Pak Ridwan? Bisa. Ini saya kasih tahu rahasia penting. Kenapa juga orang banyak yang secara ekonomi susah. Kalau nyicil ke bank, Bu Pak, rumahnya paling cuma 1 sampai 20 tahun tuh nyicil terus lagi. Kalau nggak ke bank, ya rumahnya bisa banyak. Ini saya mau ngasih tahu sebuah ilustrasi. Ini nih, ilustrasinya tuh. Ini pulpen. Hitam sama pulpen hijau. Ya. Gini. Anggap ini si A. Hitam ini bisa dipercaya. Si hijau tidak bisa dipercaya. Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu punya uang 100.000 lembaran sama 2.000 lembaran, mau nitip uang yang gede ini yang 100.000 itu ke si A atau ke si B? Nah, dua-duanya dikasih titipan nih. Saya mau nanya, yang uang gede yang 100.000 dikasih ke si hitam yang jujur atau si hijau yang pembohong? Hitam yang jujur atau hijau yang pembohong? Saya mau nanya. Yang hitam, yang sebutan warna hitam atau ini? Hitam ya. Berarti kita tuh akan memberikan semacam titipan yang lebih banyak kepada orang yang dipercaya atau kepada yang dipercaya. Contohnya, sepakat tidak? Kita akan nitipkan uang kita yang lebih besar kepada yang paling dipercaya. Sepakat tidak? Sepakat, Pak. Sepakat, oke. Nih, sekarang saya mau nanya. Ini rada ekstrim nanyanya. Ini sebenarnya ilmu ini berlaku untuk semua agama nih. Saya mau nanya ekstrim. Bapak Ibu lebih percaya Allah atau lebih percaya Bang? Saya nanya nih, lebih percaya Allah atau lebih percaya Bang? Nah, ini semuanya di kolom chat aja, percaya Allah. Oh, Pak. Pasti dong Pak, percaya Allah. Nah, sekarang saya punya pertanyaan begini. Misalkan tiap bulan Ibu dapat gajian nih, Bapak dapat gajian. Anggap ini ngasih buat istri uang belanja, terus anak sekolah, berbagi keperluan lah. Sisa misalkan 500.000, sisa 500.000. Pertanyaan saya, sisa 500.000 itu lebih besar disedekahkan dalam tanda kutip dititip kepada Allah atau lebih besar ditabungkan di bank? Sisa uang belanja Bapak Ibu lebih gede dititip kepada Allah dalam bentuk sedekah atau ditabung lewat bank, dititip ke bank? Saya nanya, lebih banyak disedekahkan atau ditabung ke bank? Ingat ya, untuk istri saya nggak masukkan dalam sedekah loh ya, di sini dalam contoh ini. Untuk keluarga bukan sedekah, saya kategorikan, tapi uang sisa dikasih ke anak yatim atau kemana, saya nanya itu. Takutnya ke istri sedekah ini, anggap itu nggak sedekah, anggap nggak sedekah, anggapnya dulu. Tapi itu ke anak yatim atau ke masjid, gedean mana? Dengan yang dikasih simpan di bank. Jujur loh ya. Jujur. Gedean ke bank atau gedean ke itu? Kalau jawabannya sedekah, pasti Bapak Ibu hidupnya nggak akan menderita. Pasti punya rumah. Kok jawabannya sedekah? Hebat berarti. Oke. Gini Bapak Ibu, ini kalau kita pakai logika berpikir ya, ini suprarasional. Kalau saya pribadi,
Setelah saya tahu kalau misalkan sedekah itu dikalikan 700 kali lipat. Terus kalau disimpan di bank itu paling deposito setahun 4% atau 5%. Yang mending banyakin sedekah. Karena terus terang sudah punya prinsip, kalau bisa bisnis itu juga buat sedekah, buat infak, buat apa, dan lain-lain. Sedekah itu bisa sedekah ilmu, sedekah uang, dan lain-lain. Makanya setelah saya memahami matematika suprarasional, ketika kita sudah yakin kalau ke Allah itu balasannya lebih gede, mending banyakin sedekah daripada nabung di bank. Terus tabungan di bank Pak Ridwan, gede enggak? Gede, Bu. Pokoknya gede lah. Nggak usah cerita gedenya. Pokoknya gede, menurut saya mah gede lah. Istilahnya deh. Berapa Pak Ridwan? Rahasia, tapi gede lah. Kalau buat beli kerupuk RW mah masih bisa lah gitu. Kerupuk RW masih bisa lah uang saya itu. Artinya ternyata ketika kita berbanyak sedekah itu lebih banyak. Maksud cerita saya begini Bapak Ibu, sebenarnya kenapa banyak orang miskin di Indonesia, dia percaya Allah tapi ternyata ketika suruh nitipnya banyak di bank, bukan kepada Allah dalam bentuk sedekah, wakaf, infak gitu loh. Zakat bukan itu. Akibatnya mungkin Allah juga kesal ini orang ngomong percaya sama saya, tapi kita nitip duit ke bank yang cuma 5%. Ya belum tentu kadang bank juga dilikuidasi. Tapi sama Allah nggak ada Allah dilikuidasi. Makanya saya terus terang secara pribadi makin di sini ya makin lebih suka sedekah daripada nabung. Gitu Bapak Ibu. Nah inilah yang saya sebut matematika suprarasional. Terus Pak Ridwan manfaatnya apa sih? Nih saya kasih tahu rahasia penting. Ini sebenarnya ada pelatihannya Bapak Ibu, ada pelatihannya. Jadi gini Bapak Ibu, ketika kita banyak beribadah, tadi sholat ke masjid yang beragama Islam, terus banyak sedekah, ini ada tabungannya Bu. Tabungannya bentuknya gaib. Gaib itu nggak bisa diprediksi nilainya berapa juta atau miliar, nggak ada. Anggaplah kotak di sini tuh. Ini kontak begini. Gaib. Tapi hati kita bisa merasa kalau misalkan gini, ya Allah saya ingin tahun ini misalkan kuliah lagi S2 misalkan, dapat beasiswa. Kalau tabungannya cukup, ini bisa terkabul tuh doanya. Gitu loh. Kalau belum cukup, nggak terkabul, berarti harus banyak berbuat baik lagi. Dan berbuat baiknya harus mendapatkan ridha Allah tujuan. Makanya saya Bapak Ibu mohon maaf, saya jurusannya bukan matematik, tapi berdoa sama Allah, ya Allah saya pengen jadi pelatih olimpiade matematik, terkabul. Saya pengen jadi juri internasional, terkabul. Saya ingin jadi tuan rumah, terkabul. Karena apa? Ini sebenarnya hasil perbuatan baik kita, sedekah, sholat, dan lain-lain nih, yang beragama lain beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, masuk dalam namanya tabungan gaib. Inilah yang jadi pembeli keinginan-keinginan kita. Makanya semakin banyak kita berbuat baik kepada orang, ya, semakin banyak juga keinginan kita yang terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya terus terang, saya ingin bilang begini Bapak Ibu. Kalau jadi guru, jangan takut miskin ketika tujuan jadi gurunya adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Makanya lihat, sebelum tahun 45, mohon maaf nih, itu kan banyak yang namanya pesantren, kiai nggak digaji sama pemerintah, tapi setahu saya nggak ada kiai yang miskin zaman dulu mah. Zaman sekarang, maaf nih, guru kiai dulu malah nggak punya gelar, nggak ada gelar sarjananya. Zaman sekarang guru udah punya gelar sarjana, banyak guru yang miskin. Kenapa? Karena guru yang miskin orientasinya itu masih pakai akal sih, nyari duit. Bukan nyari yang namanya pahala atau istilah saya tabungan jiwa. Ini kalau secara logika saya misalnya ngajar ke sana kemarin nggak dibayar, harusnya miskin. Faktanya nggak miskin. Kenapa? Ini Pak, jadi tabungan gaib yang ini akan membeli berbagai kebutuhan kita. Nah, tapi ini terus terang tidak tercapai kalau akal kita nggak bagus Pak, Bu. Akal kita nggak bagus apa? Makanya harus belajar matematik dulu yang benar. Gitu loh. Nah, mudah-mudahan ini mungkin bisa nyambung. Yang jelas satu hal yang pasti ya, bahwa ketika matematika suprarasional kita kuat, yakin kepada Allah dan terus melakukan sesuai dengan keyakinan, ini kita kuat. Walaupun kita mungkin gelarnya hanya biasa saja, pasti jadi orang besar.
Walaupun kita tinggal di daerah, pasti jadi orang besar. Perhatikan deh orang-orang besar yang ada, rata-rata ininya kuat. Kalau ininya kuat doang, cuma satu, dia besar ketika hidup. Setelah meninggal, dilupakan. Tapi kalau ini dan ininya kuat, ketika dia meninggal, tetap diingat, dan ketika hidup, apalagi gitu. Itu saja mungkin Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sebelum saya tutup, mungkin nanti bisa bertanya ke hal-hal yang membuat Bapak Ibu bisa hidupnya lebih baik ya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa paparan dari narasumber kita. Baik Bapak Ibu, demikian tadi paparan dari narasumber. Selanjutnya kita akan membuka diskusi, yang mana tahu dari paparan tadi Bapak Ibu belum memahami atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Mungkin bagi mahasiswa di sini, waduh Pak, saya masih jomblo terus nih, apa saya belum berpikir suprarasional begitu? Bercanda ya, adik-adik mahasiswa. Atau ada para guru yang ingin bertanya bagaimana sih misalkan menanamkan suprarasional itu kepada siswa agar karakternya baik begitu. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Di-unmute dulu, sebutkan nama instansinya biar agak kami juga ingin mendengar suara peserta di sini. Tidak apa-apa, tidak ditulis di kolom chat, silahkan langsung. Yang ingin bertanya, kami persilahkan Bapak Ibu. Ini kalau belum ada yang bertanya, saya mau bertanya nih Bu Ayen. Itu ada yang tanya tuh. Iya, oke. Kita Bapak ke peserta dulu ya, Bapak pembawa acara yang luar biasa hari ini. Harus raise hand dulu ya, mohon maaf ini. Raise hand dulu. Dari Henry Maulana. Tuh, nggak lama mau bilang solo mandi tadi. Iya. Baik. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Mohon izin perkenalkan, nama saya Henry Maulana, mahasiswa dari pengajaran matematika di ITB. Izin bertanya Bapak, mohon maaf apabila memang sebelumnya sudah dibahas. Namun saya ingin mengonfirmasi Pak mengenai tabungan jiwa Pak. Seperti yang telah dijelaskan, ketika tabungan jiwa kita sudah cukup, maka Allah akan mengabulkannya ya Pak. Ya. Nah namun saya penasaran Pak, apabila tabungan jiwa kita kurang, namun Allah tetap mengabulkan, apakah suatu saat nanti kita akan istilahnya mendapatkan tagihan khusus seperti itu atau gimana Pak? Baik, terima kasih Pak. Wow, menarik sekali pertanyaannya. Kita tampung dulu Bapak untuk pertanyaan dari adik kita Henry Maulana. Selanjutnya kami berikan kesempatan mungkin penanya yang kedua. Kami persilahkan. Oke, mungkin yang lain peserta yang lain masih mungkin banyak pertanyaan yang ingin dilontarkan. Jadi ada yang melalui via chat Bu Ayen. Oh, ada yang via chat. Oke, baik. Dari Bu Nurlina ya, dari SMP Negeri. Oke, kita bacakan pertanyaan dari Bu Nurlina. Mau tanya Pak, gimana cara agar saudaraku mau berjalan bersama, karena selama ini alasannya gimana mau ikut wong cari duit aja susah, nanti nggak bisa infak begitu. Ini berjalan bersama dalam hal apa nih ya? Mungkin dalam hal kebaikan, mungkin itu maksudnya Bu Nurlina, dalam hal bersedekah begitu. Baik, mungkin Bapak Ibu peserta, kita tampung dua pertanyaan ini dulu, nanti kita akan buka sesi diskusi kembali. Kami persilahkan kepada Bapak narasumber untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari adik kita Henry Maulana terkait dengan tabungan jiwa tadi. Katanya kalau udah cukup ini akan dikabulkan, tapi kalau misalkan kurang, Allah itu akan kabulkan atau ada tagihan nanti begitu untuk menutupi kecukupannya itu. Begitu ya Henry? Oke, baik. Kami persilahkan Pak Ridwan. Oke, nah gini, tabungan jiwa itu nanti ibaratnya didapat dari proses kita sendiri berusaha, atau yang kedua ibaratnya itu dari bantuan orang, kita minta doa kepada orang tua, kepada orang-orang baik gitu istilahnya tuh. Atau juga ada transfer dari orang yang menganiaya kita. Nah biasanya jadi begini, ketika tabungan jiwa kita bagus, mungkin dengan berdoa kita langsung terkabul apa yang kita inginkan. Bahkan tanpa berdoa juga terkabul karena sudah pasti gitu loh. Karena tabungan jiwanya cukup.
Nah sekarang ketika misalnya tabungan kita itu kurang, kok bisa dapat? Bisa jadi karena orang tua kita mendoakan tanpa kita sadari, istilahnya tuh. Terus mungkin bisa jadi ada kebaikan leluhur kita masa lalu juga nempel ke kita. Atau ada yang ngomongin kita nih, jelek-jelekin kita dapat tabungan jiwa gratisan. Pada saat itulah tiba-tiba jadi terkabul tuh. Nah yang jadi masalah kan setelah itu orang nggak ngomongin kita lagi, orang tua kita nggak mendoakan kita lagi gara-gara sudah terkabul. Nah kita kurang. Di sini bukan terjadi tagihan, tapi kita akan sangat kerepotan dengan berbagai masalah yang dihadapi gara-gara kita itu lulus karena bantuan orang lain. Makanya segeralah ketika itu terjadi, tingkatkan tabungan jiwa kita supaya nanti kita bisa bertahan dalam kondisi itu. Makanya mohon maaf nih kalau kita sudah ngerasa pas-pasan misalkan mau kuliah di ITB bisa lolos gara-gara doa saudara dan lain-lain. Terus kita pas-pasan, setelah masuk jangan nyantai karena itu kan bantuan orang. Segera tingkatkan dengan banyak beribadah, banyak belajar. Makanya tadi diceritakan ada otak dulu kan di atas baru ini. Itu mungkin ya Kang Henry nih atau siapa Pak Henry ya. Paham? Jelas ya? Baik, begitu ya Henry. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi dari Ibu Nurlina. Nah, ini untuk kasus yang seperti ini, kita misalnya ngajak secara ini ya, ngomong langsung dia tidak mau, apa yang kita lakukan? Nah, paling kita gunakan dengan doa, mendoakan saudara kita supaya bisa jadi diajak untuk hal-hal yang baik. Nah, doa ini biasanya akan lebih mantul ketika kita nggak usah cerita ke saudara kita itu gitu istilahnya deh. Yang jelas proses kita adalah berusaha ngajak, mendoakan dan supaya doa kita juga terkabul, perbanyak perbuatan baik. Nah nanti insya Allah kalau nanti sudah cukup dia akan terpengaruh. Kalau enggak ya berarti memang Allah tidak berkehendak. Ini kan kalau sudah yang namanya kebaikan hidayah gitu. Yang jelas doakan saja lah. Setelah mengajak doakan. Oke, baik. Begitu ya Bu Nurlina. Artinya memang kita harus memperluas jaringan kebaikan ya Pak. Dengan orang tua, dengan saudara dan lain-lain yang dimana tidak langsung mereka akan mendoakan kita. Dan itu akan menambah kebaikan kita yang mana apa yang kita inginkan bisa cepat diridhoi Allah ataupun dikabulkan oleh Allah. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya. Dari panitia di sini ada permintaan ya spontan saja. Saya mau bertanya dulu Bu Ayen. Oh boleh silahkan. Dari tadi semangat sekali Pak Ridwan. Jadi beliau ini seperti kalau saya analisis juga Pak Ridwan, salah satu teman saya yang mungkin sudah berpikirnya suprarasional. Jadi kalau kami minta bantuan materi itu kadang beliau ini bawa bekal sendiri saking tidak mau menyusahkan panitia. Jadi sedekah ilmu terus jadi. Sedekah begitu. Baik, silakan Pak Al-Ghazali. Terima kasih banyak Bu Ayen. Ya Pak Ridwan, menarik banget sebetulnya diskusi tentang masalah suprarasional ini Pak Ridwan ya. Dan saya pernah mengalami hal itu. Ini Ibu Bapak saya sedikit bercerita mungkin Pak Ridwan ya. Pengalaman saya dan juga teman saya. Ini aduh mohon maaf ini kok saya langsung mau menangis nih ya. Ini saya wajahnya tegar tapi hatinya melo Pak Ridwan. Waktu saya baru selesai S2 itu ketika saya baru awal menikah, memutuskan menikah itu, waktu itu belum kerja Pak Ridwan. Jadi betul-betul belum kerja, lalu meminang calon istri saya waktu itu dia sudah jadi dosen, kemudian memutuskan untuk resign juga. Jadi kami berangkat ke Bandung dalam kondisi yang belum kerja gitu ya. Lalu salah satu ikhtiar kami ketika pas saat menikah, kami berniat yuk saat ulang tahun pernikahan pertama, kita hadiahkan untuk berangkat orang tua umroh. Padahal belum kerja itu Pak Ridwan, belum kerja. Modalnya cuma satu, niatnya telepon orang tua, minta izin semoga diridhoi. Ibu Bapak izinkan kami untuk mewujudkan niat kami sebagai ucapan terima kasih sudah mengantarkan, mendidik kami dari kecil sampai ke jenjang pernikahan gitu kan ya. Jadi orang tua, ya namanya orang tua biasanya menolak Pak Ridwan ya, aduh gak akan mau lah apa segala macam. Karena tahu anaknya baru menikah dan rasanya perlu modal besar untuk mulai hidup gitu ya. Tapi tadi kami berpikir, ya kalaupun memang Allah memudahkan, pasti ada jalannya gitu kan ya. Dan dengan restu datu, ya itu tadi kalau berpikir rasionalnya itu nggak masuk akal menurut saya. Saya belum kerja, istri saya sudah berhenti jadi dosen sebagai ibu rumah tangga, sedikit-sedikit terkumpul.
menjelang 6 bulan, saya ingat banget setelah 6 bulan kami mulai menabung, ada seorang bibi kami telepon, ini ada promo umroh murah katanya. Satu orang 20 juta waktu itu. 20 juta saya bilang kalau berdua 40 juta ya Pak Ridwan ya. Jadi 40 juta tuh saya bilang paling hanya kita bisa mungkin bawa aja ibu saya dan ibu mertua gitu. Niatnya seperti itu. Tapi ibu waktu itu bilang kalau sendiri ibu nggak mau, nggak berani katanya kan ya. Ya Allah, jadi minta lagi ke Allah mudah-mudahan dimudahkan untuk bisa berangkat Bapak juga berempat. Jadi saya bilang kalau berempat 80 juta nih. Waktu tinggal sedikit lagi. Mungkin Pak Ridwan ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Sampai hari keberangkatan, niatnya awal hanya 2 orang, kemudian bertambah niatnya untuk 4 orang, tapi Allah beri rezeki kepada kami untuk berangkat 6 orang Pak Ridwan. Jadi akhirnya saya sama istri bisa berangkat juga. Jadi merasa betul-betul pas selesai ketika uang itu terkumpul, dalam hati itu berpikir, ya Allah, dari mana ini tuh rezeki itu datang, ngumpul setahun, belum untuk biaya kontrakan, biaya makan, masih bisa nyisi untuk berangkat yang niatnya berdua malah jadi berenam gitu kan. Pulang dari sana itu betul-betul dari 0 rupiah lagi gitu ya, betul-betul 0 rupiah. Bahkan di sana pun kami sempat diuji, waktu umroh kehilangan uang di sana gitu kan ya, dan nominalnya nggak sedikit, sekitar hampir 10 juta. Jadi tapi sedih ada perasaan sedih, tapi ada satu yang waktu itu diingatkan oleh Ustadz pendamping, Allah ngasih rezeki kita tuh lebih daripada itu. Dan di sini Allah tuh menguji bagaimana cinta kita terhadap dunia. Diambil sedikit apakah kita tetap bersyukur atau malah kita menghujat gitu kan ya. Kok uang hilang dan segala macam. Langsung beristighfar, pulang dari itu 3 hari saya pulang dari umroh itu dapat telepon tawaran Pak Ridwan. Pak bisa ngebina olimpiade nggak di Jakarta? Berapa hari? Bu, saya bilang 3 hari. Honornya 10 juta. Hah, kaget saya. Jadi ya Allah saya bilang dalam 3 hari pulang Allah ganti langsung cash dari yang hilang gitu kan. Nah, saya banyak juga dapat cerita seperti itu yang dialami oleh sahabat saya. Kebetulan beliau adalah guru di Bandung, suaminya juga guru honorer. Kemudian mereka KPR rumah. Tapi karena tadi mereka mulai belajar ingin untuk menghindari riba, Pak Ridwan, akhirnya mereka putuskan jual rumahnya. Dijual rumahnya, padahal istrinya tuh ya Allah sayang banget, udah ngumpulin uang untuk uang muka, lalu dijual gitu kan ya. Pindah ke Tasik, ikut orang tuanya untuk tinggal di rumah orang tua dulu sembari menabung. Niatnya adalah untuk menghindari hal-hal yang mungkin dianggap kurang baik. Awal memang perjuangannya berat sekali Pak Ridwan rasanya. Mereka cerita ke saya. Tapi sebulan 2 bulan Allah beri kemudahan, istrinya dapat pekerjaan. Sekarang penghasilan per bulan mereka tidak kurang dari 60 juta per bulan. Dan sekarang lagi membangun rumah idamannya. Jadi mereka berpikir kalau dulu saya tidak meninggalkan riba, mungkin nggak akan segini rezeki yang diberi Allah. Sekarang mereka bisa mungkin dalam 60 juta sebulan tuh bisa beli motor setiap bulan. Ya sulit ya. Pak Ridwannya dan sekarang sedang membangun rumah idaman. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah begini Pak Ridwan. Jadi mohon maaf Bapak saya panjang lebar. Kadang-kadang kita coba menceritakan hal itu gitu ya ke teman-teman gitu ya. Tapi tidak mudah meyakinkan bahwa ini tuh sebetulnya ada, mau apapun keyakinan kita. Saya ingat betul salah satu pebisnis dari Denny Santoso ya, padahal beliau non-muslim, beliau mengatakan seperti ini. Kalau ada yang bilang kita bekerja, udahlah segini rezekinya, dari mana kita tahu rezeki Tuhan itu hanya segitu? Padahal rezeki Tuhan itu begitu besar katanya kan ya. Dan itu bagaimana dari kita mengejarnya gitu kan. Jadi setiap orang pun meyakini hal itu. Nah, bagaimana cara kita Pak Ridwan misalkan untuk meyakinkan orang gitu ya. Mungkin ya kita bercerita seperti ini karena kita mengalami langsung gitu Pak Ridwan ya. Tapi tidak semua orang, seperti kayak kita mengajarkan matematika Pak Ridwan. Oh, matematika itu sebetulnya bisa diselesaikan dengan baik, dengan mudah. Tapi masih banyak anak-anak tuh yang melihat matematika itu sulit gitu kan ya. Jadi istilahnya bagaimana melihat hantu ini tuh loh. Maksudnya sesuatu yang tidak nampak tapi bisa dirasakan gitu kan. Nah, dari titik apa yang menurut Pak Ridwan itu kita harus melangkah agar setiap orang tuh bisa juga mengikuti dan memahami cara kita bahwa setiap perjalanan itu kalau kita yakin Allah itu akan membimbing kita, Tuhan itu akan membimbing kita, semuanya itu akan mudah, maupun dari persepsi matematika dan sebagainya. Terima kasih Pak Ridwan. Ini pertanyaan menarik nih. Baik.
terima kasih Pak Lazari Masta, luar biasa sekali memberikan inspirasi yang luar biasa dari ceritanya dan pertanyaan yang menarik tadi. Mungkin sebagai ini Pak Ayan sebagai motivasi yang buat belum menikah, jangan takut untuk menikah ya, karena rezeki Allah itu besar. Iya, dan Bapak juga pernah cerita ya bagaimana itunya. Baik, persilakan Pak Ridwan untuk menjawab pertanyaan Pak Lazari. Ini terus terang pertanyaan yang menjadi pemikiran saya beberapa hari lalu. Jadi saya berpikir begini, kalau bangsa Indonesia ingin maju, jangan hanya diasah ini, tapi ini. Dan kita melupakan itu gitu loh. Nah, mengasah ini tuh terus terang sangat tidak mudah. Langkah apakah yang harus dilakukan? Pertama begini, kita ini sebagai seorang yang dalam tanda petik punya pengalaman, punya ide dan sudah melakukan itu, ya ceramah dulu seperti ini. Yang kedua, audiensnya itu kita ajak untuk berpraktek. Makanya istilahnya kan kalau ibarat dakwah itu harus juga interaksi dengan orangnya. Yang sangat bagus adalah kalau kita punya mahasiswa itu akan lebih mudah tuh. Mahasiswa kita kasih tugas yang arahnya ke arah sana. Suruh misalkan bikin les, coba kamu les biasa pakai tarif, sekarang coba bayarannya seikhlasnya. Rasakan bedanya seperti apa. Itu praktek. Kalau di masyarakat kita buat kegiatan kerja bakti nggak dibayar, itu betulnya praktek. Nanti setelah praktek, ya kita ibaratnya evaluasi gimana rasanya gitu. Ibarat itu seperti orang yang mau main sepeda, latihan sepeda. Jadi setelah belajar teori sepeda, kita ajarin mereka sepeda. Dorong dulu apa dulu sampai jatuh, merasakan gimana rasanya, nanti bisa jalan sendiri. Artinya ada proses yang namanya praktek. Berikutnya adalah istilahnya itu kita sering mendoakan supaya mereka seperti yang kita inginkan. Dan inilah seharusnya seorang guru nih, apapun itu. Jadi kalau kita ingin murid kita seperti yang kita inginkan, kita ajarkan teori, terus praktek, dan doakan. Nah, terus terang kalau hanya sekedar teori ilmu yang seperti ini, ibaratnya tuh hati mereka tidak nyambung, tidak akan tersentuh. Makanya ada prakteknya. Kalau saya terus terang buat pelatihan suprarasional ketika zaman tidak COVID, Bapak Ibu, ada satu sesi di mana semua peserta harus keluar ruangan, membantu orang lain, apa memungut sampah, memberikan orang lain tukang becak, misalkan makanan buat makan siang, apa saja dilakukan. Terus setelah itu balik lagi dan ditanya apa yang mereka rasakan. Ada kebahagiaan dari menolong itu. Makanya saya bilang, kalau ada kebahagiaan, lakukan itu tiap hari supaya kebahagiaan itu adanya tiap hari. Jadi itu mungkin Pak Al-Hajari, berarti kita adakan teorinya, yang kedua suruh praktek. Makanya yang paling bagus adalah coba orang terdekat kita, mahasiswa kita, kalau saya mungkin staf di KPM, guru-guru KPM, dan jadikan contoh sukses juga orang lain atau diri kita sendiri. Alhamdulillah Pak Al, di saya tuh banyak teman-teman di KPM itu sudah seperti itu mikirnya. Udah nggak hitungan, niatnya untuk mendapatkan ridho Allah, dan mereka merasakan sendiri banyak keajaiban. Mimpi saya sebenarnya nanti, saya tuh punya pelatihan namanya karakter suprarasional, itu juga gratis pelatihannya, bisa 3 sesi, itu sangat bermanfaat. Nanti Bapak Ibu bisa menjadi orang-orang yang ibaratnya seperti Pak Al-Azhari ceritakan lah gitu. Itu mungkin Pak Al, tambah ini. Terima kasih Pak Ridwan. Mudah-mudahan nanti juga di website berikutnya ya Pak Ridwan, kita bisa mengadakan kegiatan itu. Dan kami juga banyak dapat inspirasi sebetulnya dari cerita-cerita Pak Ridwan, karena kita sudah pernah ketemu dan ngobrol hal ini ya Pak Ridwan ya. Dan di tim WIPEN pun juga saya suka ingatkan ke teman-teman bahwa kegiatan yang paling penting adalah seperti Pak Ridwan bilang tadi, seberapa besar manfaat kita ketika kita hidup gitu ya. Jadi makanya setiap ada kegiatan-kegiatan yang positif selalu kita ikut berkontribusi. Harapannya memang ya tadi sebagai tabungan, kata Pak Ridwan tadi, sebagai tabungan investasi kita ke depan. Terima kasih banyak Pak Ridwan. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Al-Azhari Masta. Begitu luar biasa sekali. Untuk selanjutnya, nah ini langsung ada nih Pak, mau ikut pelatihannya Pak, begitu kata peserta. Tadi Pak Al yang akan buat. Baik Bapak Ibu para peserta yang kami banggakan, sekian diskusi kita karena kita juga keterbatasan waktu.
Mudah-mudahan diskusi kita pada siang hari ini memberikan manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang pastinya kami ucapkan kepada narasumber, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ridwan yang luar biasa materinya pada hari ini. Kepada partisipan yang sudah aktif, kami ucapkan terima kasih. Sebelum saya menutup diskusi ini, ada baiknya karena kami orang Bangka Belitung itu budaya Melayu menutup dengan sebuah pantun, Pak Ridwan. Iya. Setelah 8 yaitu 9, 4 dikali 4 sama dengan 16. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ridwan telah mengajarkan kami dengan ikhlas. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, karena keterbatasan waktu. Sekian, mudah-mudahan kita bisa bertemu di Wiside seri 2 dan selanjutnya yang diadakan oleh WIPEN, Wahana Pengetahuan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Saya mohon maaf selaku moderator jika terdapat kesalahan kata Bapak Ibu pada saat memimpin diskusi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan.